Ya, baik pemirsa, kami lanjutkan di segmen ini. Kita akan bahas soal nilai tukar rupiah yang kian melemah terhadap dolar Amerika. Itu juga tadi disampaikan oleh Bu Sinta, itu juga menjadi salah satu kekhawatiran dunia usaha. Seperti apa membumikan efek dari nilai tukar ini sih, Mas Nailul? Ya, jadi seperti ini Mbak, kalau kita lihat nilai tukar semakin melemah, sudah pasti untuk barang-barang bahan baku yang dari impor, itu akan semakin lebih mahal ketika masuk ke Indonesia. Nah, ketika bahan baku lebih mahal, pasti yang diterima oleh masyarakat itu juga akan semakin mahal. Misalkan contohnya, itu untuk pedagang tempe tahu misalkan, itu kan impornya kan dari kedelai kan, kedelainya dari impor. Nah, ketika dia harga beli kedelainya lebih mahal, itu udah pasti akan berpengaruh terhadap, ya kalau nggak harganya itu kan naik, ukurannya kecil gitu kan, ukurannya kecil. Nah, kemudian lagi-lagi kalau kita lihat sebenarnya untuk padi pun itu juga masih tergantung pada bahan baku impor untuk pupuknya. Nah, ini pasti akan meningkatkan dari sisi harga produksi dari padi itu sendiri. Nah, ini pasti akan ke sana larinya. Dan kalau kita lihat semakin lemah nilai tukar kita, semakin mahal barang-barang ini akan menimbulkan imported inflation atau inflasi yang ditimbulkan dari sisi impor. Dan ini yang menekan daya beli kita karena inflasi yang ditimbulkan dari impor ini adalah jenis inflasi yang dari cost-nya atau biaya. Nah, ketika biayanya ini naik, daya beli kita turun, ya otomatis konsumsi rumah tangga kita juga akan melemah. Ini yang kita khawatirkan. Oke, apa yang bisa dilakukan atau antisipasi lebih jauh soal nilai tukar ini, Bu Sinta? Teman-teman pelaku usaha ini bisa melakukan apa? Ya, kalau yang standarnya kan kita pasti ada hedging dan lain-lain. Tapi kita mesti memang menyadari, saya mau menambahi yang disampaikan tadi bahwa 75% tuh impor kita tuh bahan baku kita tuh masih import gitu. Jadi dependensi kita terhadap impor tuh sangat besar. Dan ini yang selalu menjadi PR kita kan. Dan dulu apalagi sourcing kita tuh banyak juga dari negara-negara tertentu yang sangat besar gitu. Jadi ini sangat merusak daripada supply chain yang ada gitu. Jadi accessibility terhadap bahan baku sendiri ini bukan hanya lebih tinggi, tapi accessibility-nya juga akan terganggu gitu. Jadi saya lihat tantangan ini menjadi sangat besar dan tidak sepenuhnya memang semua juga bisa langsung ditransfer ke konsumen ya, gitu kadang-kadang. Nah ini kan yang kalau tadi hubungannya kepada kelangsungan daripada industri, ini yang salah satu yang menjadi momok yang kita selalu sampaikan kepada pemerintah adalah the high cost of doing business gitu. Ini contohnya gitu kan, karena kalau kita lihat cost of doing business di Indonesia ini termasuk tinggi gitu. Belum lagi yang namanya logistiknya, belum lagi yang labornya, belum lagi energi cost-nya gitu dan lain-lain. Jadi ini dengan bahan baku yang sangat terpengaruh terhadap nilai tukar. Dan on top of that, itu dari supply ya, dari demand juga ada penurunan demand, tentunya ini menjadi satu... Itu dua pukulan berat untuk dunia usaha. Jelas. Bu, 17.000 ini kan sebenarnya angka yang sudah sering dibicarakan. Wah, rupiah akan tembus 17.000 atau bahkan ada yang menyampaikan mungkin akhir tahun bisa 20.000. Harga akan semakin mahal kalau kemudian daya belinya semakin melemah. Apa yang bisa dilakukan? Mungkin besok mau disampaikan kepada Presiden, ada pertemuan dari rekan-rekan pengusaha kepada Presiden? Kami terus terang jelas menitik beratkan ya kepada faktor bahwa dalam sisi demand supply. Jadi kalau dari segi supply berarti kita kan harus lebih efisiensi. Ini tidak hanya pemerintah nih efisiensi, dunia usaha juga efisiensi kan. Bagaimana kita mengurangi cost tadi gitu, cost production, cost dan lain-lain. Nah jadi itulah mungkin yang menjadi satu faktor bahwa dengan efisiensi ini bagaimana nih apa yang kita butuhkan. Nah memang salah satu faktor yang kami sampaikan stimulus, insentif baik itu fiskal maupun non fiskal itu dibutuhkan ya kan, dan pemerintah sebenarnya sudah juga memberikan sekarang stimulus untuk industri padat karya kita gitu ya, untuk bantu itu sudah mulai gitu. Kami kembali kepada unsur pada waktu kita pandemi, kita belajar, kita sangat belajar, dan pada waktu kolaborasi pemerintah, dunia usaha itu sangat luar baik biasa untuk menangani situasi. Jadi kita belajar itu, dari situ kita melihat bahwa paket-paket kebijakan yang diberikan pemerintah pada waktu itu yang ada juga dari supply maupun dari demand ini bisa sangat membantu. Jadi mungkin kita harus kembali lagi mengevaluasi gitu, melihat apa
apakah ini ada hal-hal yang bisa kita terapkan kembali di paket-paket kebijakan. Jadi selain daripada deregulasi, tapi juga dari segi paket-paket kebijakan sebagai stimulus dan insentif untuk pelaku usaha. Investor. Oke, baik. Kami akan jeda pemirsa. Usai jeda akan kami hadirkan ulasan mengenai apa yang perlu diambil, langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh masyarakat untuk menjaga ketahanan ekonomi mereka, terutama kelas menengah dan kelas bawah. Usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.